Pasti jelang event MotoGP, banyak persiapan yang harus dilakukan Korlantas Polri dalam rangka mendukung event MotoGP ini. Jadi tadi perencanaan untuk pelayanan sudah dipaparkan dengan baik, dengan beberapa masukan dari kita untuk memastikan bahwa semua sisi harus kita betul-betul rencanakan dan komunikasikan terus. Dalam rangka mendukung event MotoGP tersebut, Korlantas Polri menyempatkan diri untuk datang dalam acara yang diselenggarakan oleh Jasara Harja, yaitu pelatihan penanganan gawat darurat pada daerah rawan kecelakaan demi terciptanya Kamseltip Carlantas. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Halo Sobat Polis Vehicle, pada hari ini kami akan melakukan kegiatan pengamanan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022. Dan yang menarik pada kali ini bahwa Korlantas Polri langsung menggunakan sepeda motor untuk meninjau beberapa titik di kawasan Mandalika. Mau tahu kegiatan selanjutnya? Ikuti kami. Seperti yang Sobat Polis Vehicle tahu, pasti jelang event MotoGP, banyak persiapan yang harus dilakukan Korlantas Polri dalam rangka mendukung event MotoGP ini. Yang akhirnya, setelah penantian selama 25 tahun, Indonesia kembali menjadi tuan rumah perhelatan balap MotoGP. Pada 1996 dan 1997 lalu, Indonesia pernah menjadi penyelenggara ajang balap motor paling bergengsi tersebut. Bahkan, legenda MotoGP ternama seperti Valentino Rossi juga turut serta dalam ajang balapan yang diadakan di Indonesia kala itu loh, Sobat Polis Vehicle. Untuk mendukung kelancaran event MotoGP ini, Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi melakukan patroli menggunakan motor. Korlantas Polri kemudian menelusuri rute yang akan digunakan untuk layanan bagi masyarakat yang akan ke Mandalika melalui pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Korlantas Polri mendengarkan laporan yang disampaikan oleh Ibtu Agus Rahman, Kasat Lantas Polres Lombok Barat, tentang rencana pengaturan alur kedatangan dan kepulangan pelabuhan Lembar. Jadi tadi perencanaan untuk pelayanan sudah dipaparkan dengan baik, dengan beberapa masukan dari kita untuk memastikan bahwa semua sisi harus kita betul-betul rencanakan dan komunikasikan terus. Ya, salah satu yang bisa kami sampaikan adalah komunikasi antara pengaturan bis-bis yang akan digunakan untuk mengangkut masyarakat ke Mandalika, umpamanya. Jadi dipastikan posisi bis sebelum masuk ke pelabuhan, pada saat standby, datang dan perginya, termasuk sampai nanti pada saat kepulangan. Setelah membuka acara, Korlantas Polri melanjutkan peninjauan untuk mengecek infrastruktur. Salah satunya Terminal Gili Mas. Untuk mendukung kelancaran event MotoGP ini, Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi melakukan patroli menggunakan motor. Korlantas Polri kemudian menelusuri rute yang akan digunakan untuk layanan bagi masyarakat yang akan ke Mandalika melalui pelabuhan. Dalam rangka mendukung event MotoGP tersebut, Korlantas Polri menyempatkan diri untuk datang dalam acara yang diselenggarakan oleh Jasara Harja, yaitu pelatihan penanganan gawat darurat pada daerah rawan kecelakaan demi terciptanya Kamseltip Carlantas. Saya hanya mengingatkan pada kita semua bahwa kecelakaan itu nggak ada yang mau. Oleh karena itu, konsentrasi, fokus, penanganan lalu lintas selalu diarahkan kepada 3 spektrum. Pertama, sebelum para pemakai jalan, para pengemudi itu nanti pemakai jalan sini akan termasuk pejalan kaki dan semua kendaraan sampai kepada pengemudi.
sebelum mereka berlalu lintas di jalan. Jadi ya mobilnya diperiksa, kalau orang mau jalan ya jalan harus di sebelah sisi mana. Yang kedua, pada saat kita berada di jalan tadi itu, yang naik motor harus apa, yang naik mobil harus apa, ya, dan sebagainya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah pasca jika terjadi kecelakaan. Satu hal yang saya ingatkan lagi dalam kesempatan ini, penanganan pasca kecelakaan akan lebih maksimal kalau kita semua didasari oleh adanya kepedulian. Setelah seluruh rangkaian kegiatan peninjauan, Kakor Lantas Polri menuju sirkuit Mandalika untuk menyaksikan free practice. Bicara soal sirkuit yang menjadi kebanggaan kita bersama ini, ada beberapa fakta loh yang menarik untuk sobat Polis Vehicle ketahui. Pertama, seperti namanya, sirkuit internasional Pertamina Mandalika berlokasi di area wisata Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai salah satu dari 5 destinasi prioritas. Kedua, pembangunan dengan produk asli Indonesia. Direktur Strategi dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Happy Haryanto menyatakan bahwa pembangunan fasilitas speed building di sirkuit internasional Pertamina Mandalika terbuat dari material yang diproduksi secara lokal. Ketiga, sirkuit ini mengimplementasikan konsep street circuit. Secara teknis, istilah street circuit merujuk kepada fungsi balapan yang lebih besar. Sederhananya, bila tidak ada balapan, sirkuit juga dapat berfungsi sebagai atraksi pariwisata, namun jalur utama tetap terbatas bagi masyarakat umum. Keempat, sirkuit dengan aspal terbaik di dunia demi memenuhi persyaratan untuk kompetisi kelas dunia seperti MotoGP. Sebagai bagian dari pembangunan sirkuit internasional Pertamina Mandalika menggunakan stone mastic asphalt untuk memoles lapisan ketiga dari pembangunan jalurnya. Beberapa sirkuit di dunia yang menggunakan aspal ini termasuk sirkuit Silverstone di United Kingdom, sirkuit Dubai di United Arab Emirates, dan sirkuit Phillip Island di Australia. Kelima, sebagai sirkuit berstandar internasional, MGPA juga memasukkan aksen lokal di permukaan jalur sirkuit internasional Pertamina Mandalika, yaitu corak Subhanale, yang merupakan corak tenun yang berasal dari suku Sasak. Halo Sobat Polis Vehicle, setelah tadi pagi kita mengikuti kegiatan Kakor Lantas Polri dengan meninjau beberapa titik menggunakan roda 2, dan saat ini Kakor Lantas Polri sedang mengecek kembali kesiapan petugas yang berada di lapangan, dan semoga event MotoGP Mandalika ini berjalan dengan lancar dan petugas dapat bekerja dengan baik dalam pengamanan pelaksanaan MotoGP 2022.